Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Haji Abdul Khalik, Esos MM, Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat. Saya lahir di Jakarta pada tanggal 21 Agustus tahun 1964 dengan 4 bersaudara, dan kebetulan saya anak tertua dari ayah anda saya, Haji Muhammad Soleh almarhum, dan juga ibunda Hajjah Hanifah almarhum. Dan ketiga anak saya, anak pertama sudah bekerja dan sekarang menjadi pegawai negeri sipil di Pemprov DKI juga. Anak kedua perempuan sudah bersuami, kebetulan suaminya juga anggota pemadam kebakaran, dan yang ketiga masih memasuki masa pendidikan. Istri saya Hajjah Ruhiyah SPD, dan beliau sekarang menjadi seorang pendidik di SD 08. Beliau juga kelahiran Jakarta di tahun 1970. Riwayat pendidikan saya, SD saya di Jakarta, SD 03 Tegalalur, dan saya lulus tahun 1977. Lalu saya masuk di SMP saya ada juga di Tegalalur juga, tahun 1979. Lalu saya lanjut ke SLTA, yaitu SMA Negeri 56, dan lulus tahun 1983. Kuliah saya di tahun 97, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik Pusaka Nusantara di Kalimalang, dan akhirnya lulus di tahun 2001. Lalu saya melanjutkan juga S2-nya, yaitu di Mercubuana, Universitas Mercubuana. Saya mulai tahun 2005 dan alhamdulillah lulus di tahun 2007. Awal saya masuk pemadam tahun 86, waktu itu ada penerimaan di pemadam. Saya pikir, saya kan punya ijazah SMA, saya pikir saya diterima di SMA, ternyata yang diterima adalah ijazah SMP. Tapi karena saya berpikir bahwa yang penting saya ada di dalamnya dulu, nanti dengan sendirinya pasti saya akan cari jalan bagaimana saya bisa berkarir, saya bisa menjadi pegawai yang baik, bisa mengikuti organisasi dengan yang sebaik-baiknya. Jadi tahun 86 saya diterima dengan golongan 1B. Dengan berjalannya waktu pangkat saya naik 1B, 1C, 1D. Dan alhamdulillah, karena prinsip hidup saya, peraturan manusia pasti akan berubah, kecuali peraturan Tuhan yang tidak pernah akan berubah. Jadi, dan alhamdulillah ketika itu peraturan manusia berubah, peraturan Pemprov atau peraturan negara pun berubah. Kalau dulu kita mau naik pangkat harus 2C, 2 tahun dulu baru bisa naik ke 3A dengan pendidikan yang kita miliki. Tapi di tahun itu saya baru naik pangkat di 2B, dan bisa mengikuti, tapi harus dengan tes PI, yaitu penyesuaian ijazah, harus dengan tes. Alhamdulillah saya berjuang bagaimana caranya, karena menurut saya kita mencari peluang, dan peluang saat itu adalah saya harus bagaimana caranya saya harus bisa lulus tes, karena kalau menurut saya peluang tidak akan pernah terjadi 2 kali. Jadi bagaimana caranya saya raih bisa lulus PI pada saat itu. Alhamdulillah di tahun 2003 saya pangkat naik jadi 3A. Dan dengan berjalannya waktu ketika saya masuk 3A di tahun 2003, saya langsung dikasih amanah untuk menjadi kepala regu. Dan kebetulan itu kepala regu di sektor Kecamatan Tambora.
2005, saya akhirnya dengan dorongan dari keluarga, termasuk dari istri saya kuliah lagi waktu itu, di tahun 2005. Saya masih kepala regu. Saya ambil kuliah lagi, saya kuliah di Mercu Buana dengan perjuangan, dengan ya pada saat itu mungkin antara penghasilan dengan bayar kuliah itu imbang barangkali atau mungkin minus, tapi ya karena jujur di tahun 2005 ketika saya memulai kuliah itu, saya berusaha bagaimana mendapatkan restu orang tua. Jadi dorongan dari istri dan restu dari orang tua. Saya pikir buat bapak-bapak semua, jangan lupakan doa restu dari orang tua. Makanya di tahun 2005 saya mulai kuliah, saya minta doa restu orang tua, saya minta doa restu dorongan juga dari istri dan anak-anak saya. Alhamdulillah di tahun 2007 kelar kuliah saya di Mercu Buana. Dan di 2007 saya kelar menjadi kepala peleton di Kecamatan Kembangan. Itu akhir tahun 2007. Dan di awal tahun 2008, sekitar bulan Maret, saya dilantik menjadi eselon 4, yaitu kepala sub bagian tata usaha Kasubag TU. Dan di tahun akhir di tahun 2008 itu juga saya dimutasi ke Jakarta Pusat menjadi kepala seksi sektor Kecamatan Senen. Itu di sana tuh sekitar setahun. Karena di tahun 2010, di awal tahun 2010, saya langsung mutasi lagi ke Jakarta Timur. Di Jakarta Timur saya menjadi Kasubag Tata Usaha. Dan di tahun 2014 saya menjadi Kasih Sarana, kepala seksi sarana di Jakarta Barat. Itu di 2014. Dan di 2015 saya mutasi lagi menjadi kepala seksi sektor Kecamatan Kembangan. Jadi saya pernah dulu jadi Danton Kembangan dan saya jadi kepala seksi sektor Kembangan. Itu di tahun 2015. Dan di pertengahan tahun 2015, alhamdulillah saya dengan keluarga, dengan istri dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Saya berangkat haji dan itu saya menjadi kepala seksi sektor Kecamatan Kembangan. Di pertengahan tahun 2015, saya dimutasi lagi. Saya mutasi lagi menjadi Kasih Operasi, Kasih Op di Jakarta Barat juga. Itu Kasih Op saya mungkin sekitar 6 bulan. Hanya 6 bulan, karena di awal tahun 2016, saya dilantik menjadi Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Dan saya akhirnya di Jakarta Pusat menjadi Kepala Suku Dinas, naik eselon 3, itu hanya 6 bulan. Jadi di pertengahan tahun 2016 saya dilantik menjadi Kasudin Jakarta Pusat, dan di akhir tahun 2016 saya dimutasi lagi ke Jakarta Barat. Rupanya putra daerah harus memperbaiki daerah. Akhirnya di 2016 akhir saya menjadi Kasudin Jakarta Barat, sampai dengan saya sekarang ini. Saya akan menceritakan sedikit tugas dan fungsi seorang Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran. Karena memang saya bertugas di Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran itu sebagai Kepala Suku Dinas itu sudah hampir 6 tahun lah, ketika nanti juga saya memasuki masa purna bakti. Jadi pengalaman saya bahwa menjadi Kepala Suku Dinas Pemadam Kebakaran itu adalah menjadi seorang pimpinan, menjadi seorang ayah, menjadi seorang yang harus menjadi contoh, juga menjadi panutan lah buat seluruh anggotanya. Dan kita menjadi seorang pemimpin itu sebenarnya sederhana. Bagaimana kita berbagi aja sama mereka, bagaimana kita mengemong mereka, mengingatkan anggota kita. Karena yang namanya pimpinan itu sama juga kita menjadi pimpinan keluarga di rumah, sama. Kita punya anak, di Kepala Suku Dinas pun sama, kita punya anak. Mungkin kalau di rumah kita punya anak 3, tapi di kantor kita punya anak. Sekarang Jakarta Barat ada sekitar 700 lebih. Jadi saya punya anak 700 lebih, dan saya harus bisa membagi
rasa sayang saya buat mereka, rasa kebijakan saya buat mereka. Sama juga kita mengingatkan anak-anak kita di rumah. Jadi kenang-kenangan saya atau kesan saya ketika saya menjadi seorang kepala suku dinas, banyak kita bergaul, banyak kita berteman, terutama dengan level-level pimpinan, dengan Pak Camat, dengan Pak Lurah, bahkan dengan kepala suku dinas yang lain, dengan Satpol PP, dengan Dishub, dengan banyaklah, dengan dinas sosial. Karena memang di lapangan kita pasti ketemunya dengan Kasudinsos, dengan Kasatpol PP, dengan Dishub, bahkan dengan Kapolres, Kapolsek. Itu seperti itu kalau di lapangan. Karena memang pada saat 65 pun Kasudin itu berfungsi sebagai koordinator di lapangan. Dan kita Kasudin itu tidak harus turun. Kita bisa perintahkan, mungkin ada kepala seksi sektor atau ada kepala seksi operasi. Jadi kita koordinasi dengan beliau-beliau. Kasudin tidak harus turun ke lapangan kecuali memang sudah urgen yang sifatnya memang sangat krusial gitu, peristiwanya sangat nanti banyak memakan korban dan lain sebagainya. Mungkin itu yang mungkin Kasudin harus turun, atau kebakarannya sudah sedemikian besar, unit yang diluncurkan sudah semakin banyak, dan itu memang Kasudin harus turun menjadi pimpinan pada saat itu, menjadi pimpinan operasi pada saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta mengucapkan selamat kepada Pak Haji Kholid, Kasudin Penanggulangan Kebakaran Penyelamatan Kota Agasi, Jakarta Barat, yang memasuki masa purnabakti. Pesan saya terhadap Pak Haji Kholid, beliau adalah sahabat saya, beliau juga merupakan pembimbing saya juga, karena banyak belajar juga saya sama Pak Haji Kholid. Dan saya juga melihat figur Pak Haji Kholid ini figur yang patut kita jadikan panutan, seorang petugas pemadam kebakaran yang memang handal di bidangnya, profesional, disiplin, dan memang penuh dengan keceriaan. Dan beliau sangat soleh orangnya dalam beribadah, dan bisa kita jadikan panutan sebagai seorang petugas pemadam kebakaran. Untuk itu saya berpesan kepada Pak Haji Kholid, tetap jaga kesehatan, dan salam saya buat keluarga di rumah. Mudah-mudahan selalu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah sampai dengan akhir hayat beserta istri tercinta. Terima kasih Pak Haji Kholid atas pengabdiannya. Tetap damkar jaya. Saya Ruhia, istri dari Pak Haji Abdul Kholid. Selama 30 tahun kami berdampingan, membina rumah tangga, suka dan dukanya berdua. Terus saya senang sekali dengan Pak Haji Abdul Kholid, ya, seorang pemimpin yang baik, pemimpin, insya Allah pemimpin untuk masyarakat semua, pemimpin untuk keluarga, pedoman bagi anak-anaknya. Kami di sini bangga deh sama Pak Haji Abdul Kholid. Pokoknya bersyukur kita berjodoh, insya Allah jodoh kami dunia akhirat nanti.
kenangan saya pada saat saya menjadi seorang anggota pemadam sangat berkesan. Karena pemadam itu adalah petugas yang bersifat terkait dengan sosial. Bagaimana kita bisa menolong orang lain, bagaimana kita bisa menyelamatkan orang lain, bagaimana orang lain butuh pertolongan cepat, dan insya Allah pemadam siap kapan saja dan kita tidak pernah berprinsip entar dulu, nggak ada istilah buat pemadam itu entar dulu. Begitu ada permintaan dari masyarakat langsung kita respon. Walaupun mungkin di sana kita sambil berpikir bagaimana cara melakukannya. Dan itu yang luar biasa buat teman-teman saya. Karena kita refleks. Artinya kita mau nolong orang itu nggak pernah berpikir bagaimana kita, nggak pernah. Tapi bagaimana kita bisa menolong orang lain. Itu yang mungkin sudah menjadi naluri anggota pemadam kebakaran. Anda menyaksikan News Update pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, puluhan rumah terbakar di kawasan pemukiman padat penduduk di Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat. Api diduga berasal dari salah satu rumah warga akibat hubungan singkat arus listrik. Sebanyak 21 mobil pemadam kebakaran berupaya memadamkan api. Petugas sempat terkendala dan kesulitan menjangkau lokasi. Bahkan salah satu petugas sempat dikeroyok warga karena dianggap lamban dalam memadamkan api. Kita ke informasi lain, 2 jenazah korban tewas akibat kebakaran yang menghanguskan ratusan rumah di Taman Kota Kembangan berhasil dievakuasi. Namun sementara itu, 2 petugas pemadam kebakaran sempat terjebak dan bahkan terbakar. Ratusan rumah di kawasan Taman Kota Kembangan, Jakarta Barat ludes terbakar Kamis malam. Padatnya permukiman membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan untuk menembus titik api yang berada di tengah permukiman. Sempitnya jalan masuk membuat 2 orang petugas pemadam terjebak dalam rumah yang terbakar. Namun, beruntung keduanya masih sempat menyelamatkan diri keluar. Sampai saya masuk Purnabakti itu saya 36 tahun menjadi anggota pemadam. Jadi saya sudah sangat tahu bagaimana rasanya menjadi seorang pemadam. Dan kita tidak pernah takut dicaci maki sama masyarakat, tapi tetap kita lakukan pertolongan buat masyarakat. Itu yang mungkin membuat saya menjadi bangga menjadi seorang anggota pemadam kebakaran. Ini bukan dingin darah. Iya. Terkait dengan pengalaman yang sangat luar biasa menurut saya ketika saya menjadi seorang pemadam kebakaran adalah ketika saya saat itu menjadi anggota pasukan. Ada 65 di seputaran Kota Tua, yaitu di daerah Taman Sari, yang memang di sana banyak ruko juga. Ruko itu kan rumah toko, berarti kan di situ ada penghuninya juga. Dan di sana itu zaman itu waktu itu sangat rapat, artinya rumah itu sudah sekitar 3 lantai, tapi juga ada tralisnya. Jadi kita saat itu begitu 65 sampai di TKP dan masih dengar kita teriakan orang minta tolong di dalam. Jadi ada suara anak kecil juga yang minta tolong untuk diselamatkan gitu. Tapi memang karena kondisi rumah ruko itu sangat rapat dan tralis di mana-mana sampai lantai terakhir pun sangat rapat dengan tralis. Akhirnya kita tidak mampu menyelamatkan orang-orang yang ada di dalamnya, dan itu menurut saya sangat sedih karena tidak bisa menyelamatkan korban kebakaran di ruko itu sendiri.
akhirnya kita bisa jebol itu ruko, tralisnya, dan kita bisa naik ke atas. Terus kita berusaha melakukan penyemprotan, dan memang kejadiannya di malam hari, jadi memang gelap. Terus kita lakukan sampai sampai kelihatan matahari. Dan begitu kelihatan matahari, kita lihat sendiri korbannya itu. Yang pertama saya lihat orang tua duduk di kursi dan selang kita ada di pangkuan dia. Kita injek-injek itu. Kita nggak tahu kalau di situ ada korban karena gelap pada saat itu. Di bawah juga ada orang juga, korban juga ngegeletak. Bahkan mohon maaf, ya sampai mungkin ya terburai lah yang ada di dalam. Karena kita nggak tahu bahwa di situ ada korban, karena memang sudah terbakar juga. Jadi kalau kondisi sudah terbakar kan pasti gampang lah dia untuk kalau diinjak pasti kemana-mana lah larinya. Dan itu saya sangat sedih karena tidak bisa melakukan penyelamatan untuk korban kebakaran yang ada di ruko, karena memang luar biasa, teralisnya di mana-mana, dikunci, digembok. Dan yang pengalaman juga yang paling berkesan menurut saya pernah kebakaran daerah Tambora juga, daerah Setiakawan situ kalau nggak salah saya ingat. Itu begitu kita pulang kebakaran, mereka mengucapkan terima kasih. Itu capek saya, yang tadinya saya capek gulung selang, narik selang dan lain sebagainya. Mereka cuma teriak, terima kasih Pak, capek saya hilang. Capek teman-teman saya hilang. Karena yang kita butuhkan tuh ucapan terima kasih. Bukan harus dikasih uang dan lain sebagainya. Enggak. Kita ucapan terima kasih dari mereka aja sudah sangat luar biasa menurut saya. Mimpi jadi Kasudin. Mimpi kali ya lu jadi Kasudin itu memang yang luar biasa. Karena memang ketika saya masuk dulu pemadam, nggak kebayang bahwa pemadam ini akan terus berubah. Secara organisasi terus berubah. Yang tadinya hanya 3 Kasdam menjadi sesuai dengan jumlah kecamatan yang ada di Jakarta ini. Jadi terus akhirnya menjadi pemekaran. Saya nggak kebayang, karena dulu saya masuk jadi SMP, nggak kebayang pangkat saya sedemikian cepatnya untuk bisa naik pangkat. Dari 2003 saya naik 3A, 2007 naik 3B, 2008 saya dapat amanah, 2009 saya naik pangkat lagi di 3C. Dan mimpi untuk menjadi Kasudin itu nggak kebayang, nggak pernah kepikiran. Cuma saya harus mimpi karena memang kalau dulu kita apel itu di gedung yang lama, gedung pemadam yang lama itu, dulu kita di tempat yang kepanasan, kejemur, karena pasukan itu pasti tempatnya kepanasan. Terus saya lihat pejabat waktu zaman itu, Kasdam dan Kasubag TU segala macam itu di tempat yang adem. Saya mimpi gimana caranya saya bisa menjadi, minimal saya apel di situ. Itu mimpi saya. Bagaimana caranya? Dan alhamdulillah di usia saya 42 tahun saya dapat amanah menjadi Kasubag TU, dan di usia saya 52 tahun saya dapat amanah menjadi Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan di Jakarta ini. Pesan saya untuk regenerasi berikutnya, setelah saya nanti mungkin memasuki masa purna bakti atau pengganti saya nanti, saya berharap bisa berbuat lebih baik lagi dari saya mungkin, atau ya ambil yang terbaik yang pernah saya lakukan, buang yang tidak baik, dan kalau perlu ajak semua jajaran ini, semua lini yang ada di Jakarta Barat ini untuk bisa selalu kompak dan selalu bekerja sama untuk saling mengingatkan, supaya organisasi ini bisa menjadi organisasi yang kuat, bisa menjadi organisasi yang kokoh, sekalipun kita susah, sekalipun kita mungkin kondisinya mungkin nggak bagus, tapi kita tetap kompak. Itu yang saya pengen dari generasi setelah saya. Bahkan bisa mengajak teman-teman untuk bisa lebih baik lagi. Bisa mengajak teman-teman untuk bisa
menjadi orang-orang yang sukses. Karena menurut saya, orang yang sukses itu adalah ketika dia bisa mengajak orang lain sukses. Itu orang yang sukses.